Oke, selamat datang di Metode Satu Tech. Oke, di sini gue akan mau nge-review ya motor Winfly M100 ya, motor listrik. Oke, pertama dari mana ya? Dari head unit ya dulu deh. Kita dari atas. Head unit ini memakai layar cukup besar ya, sekitar 7 in mungkin, gede ini, gede banget. Nah, ini udah gue pasang bracket ya, terus pakai spion masih standar. Terus juga ini ada tambahan di bagian sini untuk buat cantolan ya. Ya, tuh buat cantolan tuh. Oke. Kanan kiri ya cukup lah buat gorengan, buat apa naro. Oke, ini ada kompartemennya ada. Oke, di bagian saklar ini, di bagian plus minus ini ada bagian modnya. Kalau ini turunin mod ya. Nah, ini juga feel-nya juga gue suka banget, karena feel dari saklarnya ini kayaknya model seperti klik ya, klik kayak mouse klik. Mouse klik tuh kayak gimana ya, dia tuh tombolnya tuh kayak apa ya. Gue susah jelasin, pokoknya seperti itu dah. Kayak mouse feel-nya, jadi dia kayak klik 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 gitu ya. Tuh kan semuanya ya, kanan kiri, terus lampu hazardnya juga tuh dia kayak modelnya gitu deh saklarnya. Jadi bukan yang tipe pada umumnya ya, bukan kiri kanan yang lebih lebih ke dalam gitu. Kalau ini cuman di pencet aja yang tek, kiri kanan gitu. Oke, terus lalu apa lagi ya, sama di sini juga high beamnya di sini, kolom cat bawah ya. Terus juga ini di bagian sini ada ke kanan dulu, di sebelah kanan ini ada bagian cruise control ya. Nih, jadi dia kayak ngelock gitu nih di bagian sini, silau ya, kayak nah tuh. Di sini ada cruise control. Jadi kalau misalkan di kecepatan 50 ente stay, pencet, dia terjalan sendiri tanpa digas gitu. Oke, lanjut ke bagian saklar sebelah kiri. Di sini ada tombol parkir atau R. R ini adalah mundur ya. Jadi kalau misalkan ente mau mundur, nggak usah jingke-jingke lagi ya gitu. Nah, terus di bagian sini lampu high beam ya. Kalau mau ngebeam high beam, tinggal pencet ini aja, klik-klik gitu. Gitu. Kalau ini bawah buat ngatur ke cahaya, mau biasa, mau low atau high gitu. Kalau pencet sekali bisa dua-duanya sekaligus gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kompartemennya di sini ada satu. Di sini menurut gua dalam, emang nih lebih dalam. Cuman kalau untuk botol 600 mili ya, botol aqua atau lain mineral nggak masuk, kecuali yang kecilnya yang ukuran segini nih, itu masuk sampai dalam. Karena di lubang sininya nih, dia tuh kurang masuk bro, dia kurang mendelep lah pokoknya. Nah, terus ini apa lagi ya, nah kompartemen yang sebelah sini ini bisa buat naro-naro ya, kunci-kunci, HP ya, uang-uang recehan atau apa bisa lah gitu. Nah, di sini juga ada lubang buat air ya di sini nih, dan nanti gua buatkan terpisah. Di bagian bedah itu udah gua jelasin, nah itu secara detail. Terus apa lagi ya? Ke bagian sok deh. Oke, ke bagian sok dari depan dulu deh, sekalian ngambil ini. Oke, di bagian sok depan ini untuk sok-sok itu enak banget ya. Nih soknya ini dia tebel juga ini. Menurut gue ini lebih besar dari Honda Beat atau Scoopy ya. Kayaknya sekelas Vario deh, 150 deh. Pokoknya segitu. Semoga sih sama ya shieldnya ya. Jadi kita bisa plug and play aja kalau shield gitu. Jadi yang penting sesuaikan diameternya. Nah, untuk di bagian pelek dia ukuran di sini mana ya? Wah, di sini nih kayaknya nih. Pokoknya ini tahun pembuatannya nih. Ada tahun pembuatannya nih. Di sini ada tahun pembuatan 4524. Jadi tahun 2024, minggu 45. Oke, ini berarti udah cukup umur nih. Ya, belum ada setahun sih kayaknya mah. Nah, ini bagiannya nilon.
Nah ini ukurannya kalau nggak salah nih ada bannya di belah sana sih. Dia ukurannya ukuran 13 deh. Nah ini nih, ini 13 nih, ring 13, nggak kelihatan ya, pokoknya ini ring 13, ukurannya 110 per 70 gitu. Nah ini untuk rem cakram ini habis dicuci ya, lapnya belum dilap nih bagian rem cakram. Nah ini rem cakramnya besar ya, dua, kayaknya sih ini 2 piston sih menurut gua. Semoga sih ntar ada aftermarketnya untuk kampas-kampasnya ya, jadi kita bisa leluasa gitu, pasti ada sih semoga. Oke, rem cakramnya juga termasuk besar ini pelek ring 13, selisih 3 jari nih tuh, 3 jari doang selisihnya, termasuk besar dan menurut gua pakem juga sih. Oke, lanjut ke bagian belakang. Sok belakang nih, sok belakangnya ini dia pakai model-model bebek deh ya, motor bebek. Nah ini seperti itu. Ukurannya sih kayaknya sekitar 350 mili ya, atau 35 cm segituan lah, sekitar segitu. Di grup sih banyak yang pakai punya shock Supra yang apa tuh namanya, merek Aspira yang KYB Zeto. Nah itu. Nah untuk yang ukuran ban belakang, oh ini ada ininya nih, Changyang, nama bannya namanya Changyang. Ini ukurannya 120 per 70 ring 12. Jadi ini kayak ring 12 tuh kayak apa ya, kayak Scoopy kali ya, kalau nggak salah kayak Scoopy kali, atau Vespa ring 12. Tapi di sini profilnya 120 ya, gede banget. Kayaknya sini masih bisa digedein tuh. Nah, ini masih selisih ya 1 jari dah, sekitar 1 cm masih bisa, 1 cm lebih masih bisa nih ya. Kalau ukuran 130 per 70 masih bisa, masih bisa. Oke, kalau mau yang digedein ya gitu. Terus bagian belakang ini lampu-lampu ini terang banget, gue udah cobain, terangnya mantap, jos, kita cobain aja. Itu gue di malam hari waktu itu pas pertama kali unboxing, mantep banget. Oke, nah ini bagian sini dulu deh, kita bagian colok sambil jelasin. Ini bagian colokan ya. Di sini colokannya ini sayang banget nggak ada lampunya, jadi kalau malam atau apa itu nggak kelihatan coy. Jadi kalau bisa lu pakai HP satu atau senter, lu colokin, lu raba-raba gitu. Nah ini ada charger ya, chargernya yang Type C sama Type A, USB biasa gitu. Nah ini dia fitur-fiturnya, NFC, ini lampu ya tuh, ada HSA juga kalau misalkan dipencet remnya ya. Ini rem ditekan selama 5 detik nanti dia muncul HSA. Nah nih HSA ini jadi kalau turunan atau tanjakan dia akan, dinamonya akan berhenti gitu. Tapi pas gue kemarin coba tanjakannya agak curam, itu dia agak mundur dikit, mundur pelan-pelan, nggak kuat sih, nggak 100% kuat, itu boncengan ya. Kalau sendiri aman gitu. HSA nya sih bagus. Untuk tanjakannya juga jos, nanti dibuatkan terpisah untuk tes tanjakan gitu. Terus apa lagi ya, ini ada mod-mod setan yang menurut gue mod sport, dia juga ada nanti di next fitur selanjutnya aja. Oke, terus apa lagi ya, oke kita cek di bagian jok. Oke, ini di bagian joknya gede banget, termasuk gede. Dan kalau mau ngeliat dalamannya, dalaman dari ini itu bisa dibedah di video gue sebelumnya, bedah Windfly. Nah itu gue bongkar kemarin karena gue cek bagian baterai tuh belum ada bantalannya ya, jadi kadang suka gubrak-gubrak. Nah terus apalagi ya, bagian selang di sini ada yang gue kasih tahu, bagian selang di sini itu mesti dicek juga. Nah untuk dalamnya ini dia ada space buat baterai, masih bisa sih gitu. Nah ini kalau mau ngelihat rangka di sini dicabut, terada nomor rangkanya di situ di balik ini
cabut aja pakai obeng min, tek gitu, terada nomor rangkanya. Nah ini untuk switch kontrolnya ya di bagian sini. Keras coy. Nah ini dia saklarnya. Saklarnya dia pakai Galaxy ya, tuh Galaxy 100 ampere coy, nggak main-main. 100 ampere. Nah ini buat khusus stang. Jadi caranya tuh ditarik ya, tarik terus putar ke kiri. Nah dia akan ngeganjel. Nah itu supaya ngebuka stang gitu. Jadi misalkan stangnya ke kiri ya, stangnya ke kiri, dia akan ngunci gitu otomatis. Nah kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nah itu bisa dari sini, kuncinya nanti di sini nih. Tuh kelihatan nggak? Nah ini kuncinya, dibuka nanti caranya gitu, ditarik nanti ntar diputar ke kiri. Kalau mau ngebalikinnya diputar aja ke kanan terus turunin gitu, itu kebalikin ke normal ya gitu. Nah ini ada takaran untuk ban-bannya, PSI nya 32 sama semua. Nah ini 160 sama 195 nih kapasitas beratnya. Oke, apalagi ya? Nah, untuk dinamo nih. Kayak untuk dinamo ini dia memakai 5000 watt. Ini gue udah tes di tanjakan, sendirian aman banget. Berdua juga aman, cuman agak lemot ya. Cuman kuat. 5000 wattnya tuh jos. Dengan harga 18 juta menurut gue di offline ya, di off the road, beli di Shopee, beli online, itu worth banget. Jadi ntar pengurusan surat-surat itu next ke depannya. Nanti gue akan dokumentasikan gimana caranya. Semoga sih lancar ya. Semoga, amin, amin, amin. Nah, terus bagian tanjakan nanti gue dibuatkan terpisah. Oke, selebihnya apa lagi ya? Kesimpulan untuk motor ini, jujur ini kayak model-model motor listrik agak maksi ya, seperti PCX NMAX, cuman agak ramping dikit gitu. Nah ini cocok deh. Ini warnanya Nebula, Nebula Indigo ya. Warnanya seperti ini. Jadi dia kalau misalkan terkena cahaya, ungunya keluar cuy. Gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalau saat malam dia nggak kelihatan, kayak warna black aja. Cuman kalau ada warna cahaya langsung gitu, kayak berkilau gitu, dia langsung berubah, ada warna ungu-ungu gitu. Samar-samar sih ungunya. Cuman enak sih. Jadi nggak terlalu norak banget, nggak juga. Ya, elegan lah. Gitu. Nah, ini oh ya bagian piston belah kanan nih, sebelah kanan piston rem. Kalipernya gede banget. Ini kayaknya sih 2 piston juga nih. Dia ada di sebelah sini juga nih. Angin ya. Ada 2 ya. Buset, ada 2, banyak banget. Edan juga ini. Di sini juga ada, di sini juga ada nih di bawah. Tuh. Nepel ininya angin ya gitu. Tuh 2 dia. Semoga sih emang remnya enak nih yang belakang dibanding yang depan ya. Yang belakang ini lebih ngegigit gitu. Mantep sih. Untuk shocknya ini empuk banget coy. Kalau berdua empuk banget. Kalau untuk sendiri it's okay lah. Nah ini juga bisa diatur ya ketinggiannya. Tuh bisa diatur. Oke. Terus apa lagi ya? Udahlah itu aja. Nanti kita tes di tanjakan di video selanjutnya. Next. Thank you for watching.